Dalam sebuah desa terpencil, terdapat 7 saudara yang saling menyayangi dan memiliki ikatan tak terpisahkan. Suatu hari, mereka mendengar kabar tentang bunga ajaib yang dapat menyembuhkan segala penyakit dan membawa harapan baru bagi orang yang menginginkannya. Ibu mereka yang sedang sakit parah, menjadi alasan utama mereka untuk berangkat mencari bunga tersebut, yang hanya tumbuh di puncak gunung api yang dikenal sangat berbahaya dan penuh rintangan. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka melewati hutan belantara yang gelap, menembus gua penuh jebakan, dan menghadapi berbagai makhluk mistis yang menguji keberanian mereka. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di sebuah kerajaan yang terletak di tengah hutan lebat dan dikelilingi gunung-gunung tinggi, hiduplah 7 saudara laki-laki yang terkenal akan keberanian dan kebijaksanaan mereka. Mereka adalah putra-putra seorang raja yang bijak, yang memerintah dengan adil dan penuh kasih sayang. Namun, takdir telah menuliskan jalan yang berbeda bagi ketujuh saudara ini, sebuah perjalanan yang akan menguji kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan mereka. Sejak kecil, mereka telah diajarkan ilmu bela diri, strategi perang, serta kebijaksanaan dalam memimpin. Setiap saudara memiliki keahlian yang berbeda-beda. Ada yang ahli dalam berpedang, ada yang pandai dalam ilmu sihir, ada yang cerdas dalam taktik, dan ada yang memiliki keberanian luar biasa. Namun, meski memiliki perbedaan, mereka selalu bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan yang datang. Suatu hari, seorang peramal tua datang ke istana dan memperingatkan sang raja tentang bahaya besar yang mengancam kerajaan. Peramal itu berbicara tentang bunga ajaib yang tumbuh di puncak gunung terlarang, yang konon dapat memberikan kekuatan besar atau mendatangkan kehancuran jika jatuh ke tangan yang salah. Hanya mereka yang berhati suci yang bisa mengambilnya, kata peramal itu. Sang raja, yang merasa usianya semakin menua, melihat ramalan itu sebagai tanda bahwa sudah saatnya ketujuh putranya membuktikan diri. Ia memanggil mereka ke hadapannya dan memberikan tugas berat, mencari bunga ajaib itu dan membawanya kembali ke istana sebelum musuh menemukannya. Tanpa ragu, ketujuh saudara itu menerima tugas tersebut. Mereka tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar pencarian bunga, melainkan ujian bagi mereka untuk membuktikan diri layak menjadi penerus kerajaan. Dengan semangat yang membara, mereka berjanji untuk tidak kembali sebelum berhasil mendapatkan bunga ajaib tersebut. Keesokan harinya, ketujuh saudara itu berangkat dengan membawa perbekalan secukupnya. Mereka harus menyeberangi hutan yang dipenuhi makhluk-makhluk buas, mendaki gunung-gunung yang tertutup kabut tebal, dan menghadapi ujian yang bahkan belum mereka ketahui. Namun, mereka percaya bahwa persaudaraan mereka akan menjadi kekuatan utama dalam perjalanan ini. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang petapa tua yang memberi mereka sebuah petunjuk. Bunga ajaib hanya akan mekar saat bulan purnama di puncak gunung. Namun, ada banyak rintangan yang harus mereka hadapi sebelum mencapai puncak itu. Petapa itu memperingatkan mereka tentang para penjaga mistis yang akan menguji hati dan niat mereka. Meskipun peringatan itu membuat mereka sedikit khawatir, semangat mereka tidak surut. Mereka melanjutkan perjalanan dengan penuh keyakinan, melewati hutan lebat yang penuh dengan suara-suara aneh dan bayangan makhluk yang mengintai dari balik pepohonan. Namun, mereka tetap berjalan, karena mereka tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Malam pertama perjalanan mereka dilewati dengan hati-hati. Mereka membuat api unggun dan bergantian berjaga, sebab mereka tahu bahaya bisa datang kapan saja. Di kejauhan, terdengar suara serigala melolong, menandakan bahwa mereka tidak sendirian di dalam hutan itu. Namun, mereka tetap percaya satu sama lain dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Salah satu saudara, yang memiliki kepekaan terhadap energi magis, mulai merasakan sesuatu yang aneh di udara. Seolah-olah ada kekuatan yang mengawasi mereka, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Ia pun memperingatkan saudara-saudaranya untuk selalu waspada, karena perjalanan mereka baru saja dimulai, dan bahaya yang lebih besar masih menunggu di depan. Hutan yang mereka masuki bukanlah hutan biasa. Cahaya matahari yang biasanya menembus dedaunan kini tampak redup. Seakan-akan hutan itu sendiri menolak kehadiran mereka. Pepohonan di sekeliling mereka memiliki batang yang aneh, dengan akar-akar yang menjalar seperti ular, siap melilit siapa saja yang melangkah tanpa hati-hati. Ketujuh saudara berjalan dengan penuh kewaspadaan. Salah satu dari mereka, yang memiliki keahlian membaca tanda-tanda alam, memperhatikan bagaimana burung-burung tidak berkicau di sekitar mereka. Ia tahu bahwa hutan ini bukan tempat biasa, melainkan tempat yang telah lama ditinggalkan oleh makhluk hidup karena sesuatu yang lebih mengerikan tinggal di dalamnya.
Langkah mereka semakin pelan ketika kabut mulai turun, menutupi pandangan mereka. Salah satu saudara mencoba menggunakan sihirnya untuk menyingkirkan kabut itu, tetapi kekuatannya tidak berfungsi di tempat ini. Seakan-akan ada kekuatan yang lebih besar menghalangi mereka. Ketika mereka hendak beristirahat sejenak, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari semak-semak. Mereka segera mengambil posisi bertahan, menghunus senjata mereka. Dari balik pepohonan, muncul bayangan-bayangan besar dengan mata yang bersinar merah. Makhluk-makhluk itu bukan manusia, bukan pula binatang biasa, melainkan roh-roh penjaga hutan yang siap mengusir para penyusup. Salah satu saudara mencoba berbicara dengan makhluk-makhluk itu, mencoba menjelaskan tujuan mereka. Namun, makhluk-makhluk itu hanya mengeluarkan suara geraman rendah, lalu menyerang mereka tanpa peringatan. Pertarungan pun tak terhindarkan. Setiap saudara menunjukkan keahlian mereka. Yang ahli pedang menangkis serangan, yang menguasai sihir berusaha menahan makhluk-makhluk itu dengan mantra pelindung, sementara yang lain menggunakan kecerdikan mereka untuk mencari celah dalam pertahanan musuh. Namun, makhluk-makhluk itu tampaknya tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa. Dalam keadaan terdesak, salah satu saudara mengingat pesan petapa tua, hanya mereka yang berhati suci yang bisa mendapatkan bunga ajaib. Ia pun menyadari bahwa makhluk-makhluk ini bukan musuh, melainkan ujian pertama mereka. Ia segera berlutut dan meletakkan senjatanya, menunjukkan bahwa mereka datang dengan niat baik. Tiba-tiba, makhluk-makhluk itu berhenti menyerang. Mata merah mereka berubah menjadi biru, dan suara geraman mereka mereda. Mereka menatap ketujuh saudara itu sejenak, lalu menghilang ke dalam kabut. Hutan pun menjadi lebih terang, dan jalur menuju gunung kembali terbuka. Para saudara saling menatap, menyadari bahwa ini baru awal dari ujian yang harus mereka hadapi. Mereka melanjutkan perjalanan, dengan tekad yang semakin kuat untuk menemukan bunga ajaib dan membawa pulang harapan bagi kerajaan mereka. Setelah berhasil melewati hutan yang penuh dengan roh penjaga, ketujuh saudara melanjutkan perjalanan mereka menuju kaki gunung. Mereka tahu bahwa jalan masih panjang, dan tantangan yang lebih besar telah menanti. Namun, mereka tetap melangkah dengan tekad yang bulat, percaya bahwa keberanian dan kebersamaan mereka akan membawa mereka menuju tujuan. Saat matahari mulai merayap turun di ufuk barat, mereka tiba di sebuah tebing tinggi yang menjulang di hadapan mereka. Tebing itu begitu curam dan licin, seakan-akan tidak ada jalan untuk mendakinya. Batu-batu di sekitarnya tampak basah, meskipun tidak ada hujan yang turun. Ketika salah satu saudara mencoba menyentuh permukaan batu, ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti tetesan air mata yang mengalir dari bebatuan itu. Petunjuk yang diberikan oleh petapa tua kembali terngiang di benak mereka. Kalian akan menemui tebing yang menangis, dan hanya yang bisa memahami kesedihannya yang akan menemukan jalan. Mereka pun menyadari bahwa ini bukan sekadar rintangan fisik, tetapi sebuah teka-teki yang harus dipecahkan. Mereka mulai mencari tahu asal-usul tebing ini, berharap menemukan jawaban yang tersembunyi. Salah satu dari mereka, yang memiliki kecerdasan luar biasa, mencoba menggali kisah-kisah kuno yang pernah ia dengar di istana. Ia mengingat bahwa ada legenda tentang seorang wanita yang dikutuk menjadi batu karena menangisi kepergian kekasihnya yang tidak pernah kembali. Air matanya terus mengalir selamanya, membentuk tebing yang tampak seolah-olah menangis. Menyadari bahwa mereka harus menghormati kesedihan yang telah lama terpendam, mereka memutuskan untuk tidak mencoba mendaki dengan paksa. Sebaliknya, mereka duduk di hadapan tebing itu dan mulai berbicara, seakan-akan mereka sedang berbicara dengan roh yang terperangkap di dalamnya. Mereka berbagi kisah mereka sendiri, tentang perjuangan, pengorbanan, dan harapan yang mereka bawa dalam perjalanan ini. Semakin lama mereka berbicara, semakin deras air yang mengalir dari tebing itu. Angin bertiup lembut, seolah-olah merespons kata-kata mereka. Hingga akhirnya, sebuah suara halus terdengar di udara, seperti bisikan yang berasal dari batu itu sendiri. Kalian yang memahami kesedihanku, kalian yang tidak mengabaikan penderitaanku, aku akan membuka jalan bagi kalian. Tiba-tiba, permukaan tebing yang semula padat mulai retak, menciptakan sebuah celah yang cukup besar untuk mereka lalui. Mereka saling menatap dengan perasaan kagum sekaligus haru. Mereka tidak perlu memanjat dengan kekuatan fisik, karena yang diperlukan adalah empati dan pemahaman. Dengan hati-hati, mereka melangkah masuk ke dalam celah yang terbuka. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah lorong sempit yang berkelok-kelok, membawa mereka naik menuju ketinggian.
Lorong itu gelap dan penuh dengan suara-suara aneh, seolah-olah batu-batu itu berbisik kepada mereka. Namun, mereka tidak gentar, karena mereka tahu bahwa mereka telah mendapatkan kepercayaan dari roh yang menjaga tempat ini. Ketika mereka akhirnya keluar dari lorong, mereka mendapati diri mereka berada di ketinggian yang jauh lebih tinggi. Tebing itu kini berada di bawah mereka, seakan-akan telah mengangkat mereka tanpa mereka sadari. Mereka menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya menguji kekuatan dan kecerdasan, tetapi juga hati dan jiwa mereka. Mereka melanjutkan perjalanan dengan semangat baru, menyadari bahwa setiap rintangan yang mereka hadapi bukanlah sekadar ujian, tetapi juga pelajaran tentang kehidupan. Dan di atas gunung yang semakin mendekat, bunga ajaib itu masih menunggu mereka, menyimpan rahasia yang hanya bisa diungkap oleh mereka yang benar-benar layak. Begitu mereka meninggalkan tebing yang menangis, ketujuh saudara tiba di sebuah lembah yang gelap dan sunyi. Tidak ada burung yang berkicau, tidak ada angin yang berhembus. Udara di sekitar mereka terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Tanah di bawah kaki mereka lembut seperti abu, dan setiap langkah yang mereka ambil meninggalkan jejak yang aneh, seperti tidak benar-benar menginjak tanah, tetapi sesuatu yang lebih kosong. Mereka menyadari bahwa ini adalah lembah bayangan tanpa jiwa, tempat di mana roh-roh yang tersesat terperangkap di antara dunia manusia dan dunia arwah. Konon, siapapun yang memasuki lembah ini akan kehilangan jiwanya jika mereka tidak cukup kuat untuk menahan godaan yang ada di dalamnya. Ketujuh saudara berjalan dengan hati-hati, mata mereka waspada terhadap bayangan-bayangan yang bergerak di antara kabut tebal. Tiba-tiba, salah satu saudara mendengar suara lembut yang memanggil namanya. Ia menoleh, dan betapa terkejutnya ia melihat sosok yang sangat dikenalnya, ibunya yang telah lama tiada. Namun, sebelum ia dapat melangkah mendekat, saudara tertuanya menarik tangannya dengan cepat. "Jangan tertipu," katanya. "Itu bukan ibu kita. Ini adalah tempat di mana roh-roh mencoba memanipulasi kita. Kita harus tetap bersama." Mereka terus melangkah, tetapi semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak bayangan yang muncul di sekitar mereka. Mereka melihat wajah-wajah dari masa lalu, mendengar suara-suara yang membisikkan janji-janji manis, mencoba mengalihkan mereka dari tujuan mereka. Godaan itu semakin kuat, dan salah satu saudara hampir saja tergoda untuk mengikuti bayangan yang menyerupai sahabat lamanya. Namun, saudara lainnya segera menyadarkan bahwa ini semua hanyalah ilusi yang diciptakan oleh lembah ini. Mereka harus tetap fokus dan tidak membiarkan emosi mereka menguasai diri. Mereka menyatukan tangan mereka, membentuk lingkaran, dan mengingatkan satu sama lain tentang misi mereka. "Kita tidak boleh terpisah," kata saudara tertua. "Jika kita kehilangan satu dari kita, kita akan kehilangan semuanya." Dengan tekad yang lebih kuat, mereka terus melangkah, tidak lagi menoleh ke bayangan-bayangan yang berusaha menggoda mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka menunjukkan keraguan, lembah ini akan mengambil alih jiwa mereka. Setelah beberapa waktu, kabut mulai menipis, dan mereka melihat cahaya samar di ujung lembah. Mereka bergegas menuju cahaya itu, dan begitu mereka melewatinya, mereka merasakan beban berat yang sebelumnya menekan jiwa mereka tiba-tiba menghilang. Mereka telah berhasil melewati ujian lembah ini, tetapi mereka juga sadar bahwa perjalanan mereka masih panjang. Mereka hanya bisa berharap bahwa hati mereka tetap kuat untuk menghadapi tantangan berikutnya, karena semakin mereka mendekati bunga ajaib, semakin besar pula rintangan yang harus mereka hadapi. Setelah melewati lembah bayangan tanpa jiwa dengan tekad yang kuat, ketujuh saudara melanjutkan perjalanan mereka ke dataran yang lebih tinggi. Matahari mulai tenggelam di balik pegunungan, memberikan cahaya keemasan yang membentang di langit. Di kejauhan, mereka melihat sungai yang berkilauan seperti emas, mengalir dengan tenang di tengah lembah. Airnya berkilat seperti permata, memantulkan sinar matahari dengan indah, seakan-akan sungai itu terbuat dari emas cair. Namun, mereka segera menyadari bahwa keindahan itu bukan tanpa bahaya. Menurut legenda yang pernah mereka dengar, sungai emas ini bukanlah sungai biasa. Airnya bukan air sungguhan, melainkan ilusi yang diciptakan oleh dewa penjaga harta dunia. Siapapun yang menyentuhnya dengan niat serakah akan terperangkap selamanya dalam arus yang tak berujung, menjadi bagian dari sungai itu sendiri. Ketujuh saudara berdiri di tepian sungai, mencoba mencari cara untuk menyeberanginya tanpa terjebak oleh godaan. Salah satu dari mereka, yang paling muda, tergoda oleh kilauan emas yang menggoda di hadapannya. Ia meraih segenggam air,
berharap bisa membawa pulang harta itu untuk keluarganya di kerajaan. Namun, begitu tangannya menyentuh air, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tangannya terasa berat, seakan-akan mulai berubah menjadi logam padat. Ia menjerit ketakutan ketika emas mulai menjalar ke lengannya, perlahan mengubah dirinya menjadi patung emas. Saudara-saudaranya panik, tetapi mereka segera mengingat peringatan yang pernah mereka dengar. Keserakahan adalah kutukan sungai ini. Tanpa membuang waktu, saudara tertua mengambil air dari kantung kulitnya dan menuangkan ke tangan saudaranya yang membatu. Dengan cepat, emas itu mulai retak dan pecah, mengembalikan tubuh saudaranya ke bentuk semula. Nafasnya tersengal, tetapi ia tersadar bahwa ujian ini bukanlah tentang kekuatan fisik semata, melainkan tentang hati mereka sendiri. Mereka harus menemukan cara untuk menyeberangi sungai tanpa terperangkap oleh daya pikatnya. Mereka berdiskusi dan akhirnya memutuskan untuk menyeberang dengan mata tertutup, tidak membiarkan kilauan emas menggoda mereka. Mereka saling berpegangan erat, mempercayakan langkah mereka pada suara air yang mengalir dan bukan pada kilauan ilusi yang menyesatkan. Langkah demi langkah, mereka menyusuri dasar sungai yang ternyata dangkal, tetapi penuh dengan jebakan. Beberapa kali, suara bisikan halus terdengar di telinga mereka, menawarkan kekayaan yang tak terbatas jika mereka mau membuka mata dan mengambilnya. Namun, mereka menolak godaan itu dan terus berjalan dengan keyakinan penuh. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, mereka akhirnya mencapai sisi lain sungai. Begitu mereka membuka mata, mereka melihat ke belakang dan menyadari bahwa sungai itu telah berubah menjadi sungai biasa. Tidak ada lagi kilauan emas, tidak ada lagi godaan. Mereka menyadari bahwa ilusi itu hanya ada selama ada hati yang serakah yang ingin memilikinya. Pelajaran dari sungai emas ini begitu mendalam. Mereka sadar bahwa tidak semua yang berkilau itu berharga, dan tidak semua yang tampak indah membawa kebahagiaan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati yang lebih teguh, siap menghadapi rintangan berikutnya dengan kebijaksanaan yang lebih besar. Di kejauhan, puncak gunung tempat bunga ajaib berada sudah semakin jelas. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Tantangan yang lebih besar masih menanti, dan mereka harus tetap waspada jika ingin mencapai tujuan mereka. Setelah melewati sungai emas yang penuh ilusi, ketujuh saudara memasuki sebuah hutan lebat yang dikenal sebagai hutan bisikan. Konon, hutan ini dihuni oleh roh-roh yang mengembara, berusaha menyesatkan siapapun yang melewatinya. Pepohonan di hutan ini tinggi menjulang, dengan cabang-cabang yang berpilin seakan membentuk lorong tak berujung. Cahaya matahari sulit menembus dedaunan yang rapat, menciptakan suasana yang suram dan mencekam. Saat mereka melangkah lebih dalam ke dalam hutan, mereka mulai mendengar suara-suara berbisik di sekitar mereka. Awalnya, suara itu hanya terdengar samar, seperti angin yang berdesir di antara dedaunan. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin jelas bisikan itu terdengar. Seperti suara seseorang yang memanggil nama mereka, membisikkan janji-janji manis dan ketakutan yang terpendam di dalam hati mereka. Salah satu saudara, yang selama ini merasa dirinya tidak dihargai di antara yang lain, mendengar bisikan yang menguatkan keraguannya. Suara itu berkata bahwa ia tidak akan pernah dianggap penting, bahwa saudaranya hanya memanfaatkannya. Ia hampir tergoda untuk berbalik dan pergi, tetapi sebelum ia mengambil langkah lebih jauh, saudara lainnya menahannya. "Kita adalah satu," kata saudara tertua dengan suara tegas. "Jangan biarkan kata-kata tanpa wujud merusak kebersamaan kita." Namun, hutan ini tidak hanya mengandalkan bisikan. Pohon-pohon mulai bergeser dengan sendirinya, menciptakan jalur-jalur baru yang membingungkan. Jalan yang tadinya mereka lalui tiba-tiba menghilang, digantikan oleh lorong gelap yang tampak seperti tidak berujung. Mereka menyadari bahwa jika mereka tidak segera menemukan cara untuk keluar, mereka akan terjebak di sini selamanya. Saudara yang paling bijak mengingat kisah yang pernah ia dengar tentang hutan ini. Satu-satunya cara untuk melewati hutan ini adalah dengan tidak mempercayai apapun selain hati kita sendiri, katanya. Jangan mendengarkan suara-suara itu. Jangan biarkan mereka menguasai pikiran kita. Mereka pun berjalan tanpa memperhatikan bisikan yang terus mengganggu mereka. Mereka menutup telinga mereka dengan kain, dan hanya fokus pada langkah mereka sendiri. Beberapa kali, bayangan-bayangan melintas di antara pepohonan, mencoba mengalihkan perhatian mereka. Namun, mereka tetap teguh, tidak membiarkan diri mereka terpengaruh oleh ilusi yang diciptakan oleh roh-roh di hutan ini.
Setelah berjam-jam berjalan tanpa ragu, mereka tiba-tiba melihat cahaya di ujung pepohonan. Mereka mempercepat langkah mereka, dan begitu mereka keluar dari hutan, bisikan-bisikan itu langsung menghilang. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat bahwa hutan itu kembali sunyi, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka menyadari bahwa ujian ini bukan hanya tentang kepercayaan diri, tetapi juga tentang keyakinan mereka satu sama lain. Mereka kembali melangkah dengan hati yang lebih kuat, siap menghadapi rintangan berikutnya. Bunga ajaib yang mereka cari sudah semakin dekat, tetapi mereka tahu bahwa tantangan yang akan datang pasti lebih berat daripada yang telah mereka lewati. Setelah berhasil melewati hutan bisikan yang menyesatkan, ketujuh saudara melanjutkan perjalanan mereka menuju gunung tempat bunga ajaib berada. Namun, jalan di hadapan mereka tidak semudah yang mereka bayangkan. Di hadapan mereka terbentang sebuah tebing tinggi yang menjulang ke langit, dengan angin yang berhembus begitu kencang hingga bisa menerbangkan siapa saja yang mencoba mendakinya. Inilah tebing angin tak berujung, tempat di mana banyak penjelajah kehilangan nyawa mereka sebelum mencapai puncak. Mereka berdiri di bawah tebing yang menjulang, mencoba mencari jalan lain yang lebih aman. Namun, satu-satunya cara untuk melanjutkan perjalanan adalah dengan mendaki tebing itu. Tidak ada jalan memutar, tidak ada jalur tersembunyi. Satu-satunya pilihan mereka adalah menghadapi tantangan ini dengan keberanian dan ketangguhan. Saudara tertua, yang memiliki pengalaman dalam memanjat tebing, mulai mendaki lebih dulu. Ia menggunakan tali yang mereka bawa, mengikatnya pada batu-batu yang kokoh, lalu melemparkannya ke bawah agar saudara-saudaranya bisa mengikuti. Namun, angin yang berhembus begitu kuat hingga hampir merobek pegangan mereka dari dinding batu. Beberapa kali mereka harus bertahan hanya dengan satu tangan, sementara tubuh mereka tergantung di udara. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin kuat angin yang berhembus. Angin itu bukan sekadar angin biasa. Seakan-akan ada kekuatan tak kasat mata yang mencoba menjatuhkan mereka, membisikkan ketakutan ke dalam hati mereka. Salah satu saudara hampir kehilangan keseimbangan ketika sebuah suara terdengar di kepalanya, mengatakan bahwa ia tidak akan pernah berhasil. Namun, ia mengingat pelajaran dari hutan bisikan, bahwa suara-suara itu hanya ilusi yang ingin menyesatkan mereka. Dengan tekad yang kuat, mereka terus mendaki, mengabaikan rasa takut yang merayap di hati mereka. Namun, saat mereka hampir mencapai puncak, badai mendadak muncul. Langit yang sebelumnya cerah berubah menjadi gelap, dan angin yang berhembus berubah menjadi pusaran yang berputar-putar, mencoba melemparkan mereka kembali ke dasar tebing. Dalam situasi genting itu, saudara yang paling muda hampir tergelincir. Tali yang ia pegang mulai terlepas, dan tubuhnya melayang di udara. Saudara yang lain dengan sigap meraih tangannya, berusaha menariknya kembali. Dengan kekuatan yang tersisa, mereka bekerja sama untuk menahan satu sama lain, tidak membiarkan siapapun jatuh. Setelah perjuangan yang panjang, mereka akhirnya berhasil mencapai puncak. Begitu mereka menginjakan kaki di atas tebing, angin tiba-tiba berhenti, seakan-akan badai itu hanya ada untuk menguji ketahanan mereka. Mereka berdiri di puncak, menghela napas lega, menyadari bahwa rintangan ini mengajarkan mereka arti keberanian dan kebersamaan. Dari atas tebing, mereka melihat tujuan mereka sudah semakin dekat. Gunung tempat bunga ajaib itu berada kini terlihat jelas di hadapan mereka. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan ini masih belum berakhir. Tantangan yang lebih besar masih menanti di depan. Tanpa membuang waktu, mereka kembali melangkah, menuju takdir yang telah menunggu mereka sejak awal perjalanan ini. Setelah melewati tebing angin tak berujung, ketujuh saudara kini berdiri di hadapan sebuah gua besar yang menganga seperti mulut raksasa. Gua ini dikenal sebagai gua kegelapan tanpa akhir, tempat di mana cahaya tidak pernah menyentuh dinding-dindingnya. Tidak ada yang tahu apa yang bersembunyi di dalamnya. Hanya legenda yang mengatakan bahwa siapapun yang masuk tanpa keberanian akan tersesat selamanya. Mereka saling bertukar pandang sebelum melangkah masuk. Begitu mereka melangkah ke dalam gua, kegelapan menyelimuti mereka sepenuhnya. Tidak ada cahaya, tidak ada arah, hanya kehampaan yang seakan menelan mereka. Bahkan ketika mereka menyalakan obor yang mereka bawa, cahaya api itu pun tidak mampu menerangi lebih dari beberapa langkah di depan mereka. Mereka berjalan perlahan, meraba-raba dinding gua untuk mencari jalan. Namun, setiap langkah terasa semakin sulit. Seakan-akan gua ini memiliki kekuatan sendiri, memutarbalikkan arah dan membuat mereka berjalan dalam lingkaran tanpa henti.
Beberapa kali mereka merasa sudah menemukan jalan keluar, tetapi ketika mereka melangkah lebih jauh, mereka kembali ke tempat yang sama. Di tengah kebingungan, mereka mulai mendengar suara-suara aneh. Suara langkah kaki yang bukan milik mereka, suara napas berat yang datang entah dari mana, dan bisikan-bisikan yang terdengar seperti berasal dari dalam kepala mereka sendiri. Salah satu saudara mulai merasa ketakutan, mengira bahwa mereka telah terperangkap selamanya di dalam gua ini. Namun, saudara yang paling bijak menyadari sesuatu. Gua ini tidak bisa kita taklukkan dengan mata, katanya. Kita harus menggunakan hati kita untuk menemukan jalan keluar. Ia menutup matanya, merasakan udara di sekitarnya, dan mendengarkan suara langkah-langkah mereka sendiri. Satu persatu, mereka mengikuti caranya. Mereka tidak lagi mengandalkan mata mereka, tetapi intuisi mereka. Mereka berjalan dengan hati yang yakin, percaya bahwa mereka akan menemukan jalan keluar jika mereka tetap tenang. Dan benar saja, setelah beberapa saat, cahaya samar mulai muncul di depan mereka. Mereka mempercepat langkah, mengikuti cahaya itu, dan akhirnya menemukan jalan keluar dari gua yang gelap itu. Begitu mereka melangkah keluar, sinar matahari menyambut mereka dengan hangat, seakan-akan mengucapkan selamat atas keberanian mereka. Mereka menyadari bahwa gua ini bukan sekadar rintangan fisik, tetapi juga ujian bagi hati mereka. Mereka belajar bahwa terkadang, untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan, seseorang tidak harus bergantung pada mata, tetapi pada keyakinan dalam diri sendiri. Mereka berdiri di hadapan gunung yang kini hanya tinggal beberapa langkah lagi. Namun, mereka tahu bahwa ujian terbesar masih menanti. Apa yang ada di puncak gunung itu? Dan apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi takdir mereka? Tanpa ragu, mereka kembali melangkah, menuju babak terakhir dari perjalanan mereka yang penuh dengan cobaan dan pengorbanan. Setelah melewati kegelapan tanpa akhir di dalam gua yang penuh jebakan ilusi, ketujuh saudara kini berdiri di hadapan rintangan terakhir mereka, gunung api yang menyala dengan dahsyat. Asap hitam membubung tinggi ke langit, sementara lahar mendidih mengalir seperti sungai berwarna merah menyala. Panas yang menyengat membuat napas mereka terasa berat, dan batu-batu pijar yang jatuh dari atas bisa menghancurkan mereka kapan saja. Namun, di puncak gunung itulah bunga ajaib yang mereka cari selama ini tumbuh, menanti untuk dipetik oleh mereka yang cukup berani menghadapi ujian terakhir. Mereka melangkah hati-hati, mencari jalan terbaik untuk mendaki gunung tanpa terkena aliran lahar yang bisa membakar apa saja dalam sekejap. Namun, jalur yang mereka pilih penuh dengan tantangan. Setiap pijakan mereka harus diperhitungkan dengan cermat, karena tanah di sekitar mereka bisa runtuh kapan saja, menyeret mereka ke dalam jurang api yang tak berujung. Saat mereka semakin mendekati puncak, tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka berguncang. Gunung itu mulai mengamuk, seakan-akan menyadari kehadiran mereka dan menolak siapapun yang mencoba mengambil sesuatu darinya. Retakan besar muncul di sepanjang jalur yang mereka lewati, memisahkan mereka satu sama lain. Saudara yang paling muda hampir jatuh ke dalam celah yang menganga, tetapi kakak-kakaknya segera membentuk rantai manusia, saling memegang erat satu sama lain untuk menyelamatkannya dari maut. Namun, tantangan belum berakhir. Dari dalam kawah yang menyala, sosok raksasa berapi muncul, dengan mata yang bersinar seperti bara api. Makhluk itu adalah penjaga bunga ajaib, roh kuno yang telah bersumpah melindungi keajaiban gunung ini dari tangan siapapun yang tidak layak memilikinya. Dengan suara bergemuruh seperti guntur, ia menantang ketujuh saudara untuk membuktikan bahwa mereka memang pantas mendapatkan bunga itu. Penjaga itu tidak meminta mereka bertarung, melainkan menguji hati mereka. Ia bertanya apakah mereka benar-benar memahami arti dari perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Apakah mereka menginginkan bunga itu demi kekuasaan, demi kejayaan, atau demi kepentingan diri sendiri? Satu persatu, saudara-saudara itu menjawab dengan jujur. Mereka tidak menginginkan bunga ajaib itu untuk diri mereka sendiri. Mereka mencarinya karena ingin menyelamatkan seseorang yang mereka cintai. Penjaga itu terdiam sejenak, sebelum akhirnya tersenyum. Namun, ujian terakhir belum selesai. Bunga ajaib itu hanya bisa diambil dengan satu syarat. Salah satu dari mereka harus mengorbankan dirinya untuk menjadi bagian dari gunung ini, agar keseimbangan tetap terjaga. Ketujuh saudara itu saling berpandangan. Tidak ada yang ingin kehilangan satu sama lain. Namun, sebelum yang lain sempat menawarkan dirinya, saudara tertua melangkah maju.
Ia berkata bahwa sebagai pemimpin mereka, ia akan menanggung beban ini. Dengan langkah mantap, ia maju ke arah kawah yang berapi, siap menyerahkan dirinya demi yang lain. Namun, pada detik terakhir, sang penjaga menghentikannya. "Kau telah menunjukkan keberanian dan ketulusan," katanya. "Pengorbanan sejati bukanlah menyerahkan nyawa, tetapi memahami bahwa cinta dan keikhlasan lebih berharga daripada kekuatan apapun." Dengan kata-kata itu, penjaga menghilang, dan bunga ajaib itu perlahan mekar di hadapan mereka. Dengan hati-hati, saudara tertua memetik bunga itu. Cahaya lembut menyelimuti mereka, dan gunung yang tadinya mengamuk perlahan mulai mereda. Mereka telah lulus ujian terakhir, dan kini tiba saatnya kembali ke desa mereka, membawa harapan yang telah lama dinanti-nantikan. Dengan bunga ajaib di tangan mereka, ketujuh saudara itu memulai perjalanan pulang. Meskipun tubuh mereka lelah dan luka-luka memenuhi tangan serta kaki mereka, hati mereka dipenuhi dengan kehangatan. Mereka tahu bahwa perjalanan panjang ini akan segera berakhir, dan mereka akan kembali ke rumah dengan membawa hadiah yang sangat berharga, bukan hanya sekadar bunga ajaib, tetapi juga pelajaran tentang keberanian, kepercayaan, dan cinta yang sesungguhnya. Ketika mereka tiba di desa, orang-orang menyambut mereka dengan penuh haru. Semua mengira mereka telah gugur dalam perjalanan, karena tak ada satupun yang pernah kembali dari misi mencari bunga ajaib itu. Namun, ketujuh saudara itu berdiri tegak, membuktikan bahwa dengan tekad dan kebersamaan, bahkan rintangan paling mustahil pun bisa dilalui. Mereka segera membawa bunga itu ke rumah, tempat ibu mereka terbaring lemah, hampir kehabisan napas. Dengan hati-hati, saudara tertua meremas kelopak bunga ajaib itu, meneteskan sarinya ke dalam mulut sang ibu. Seketika, keajaiban terjadi. Cahaya lembut menyelimuti tubuh perempuan itu, dan perlahan-lahan, ia membuka matanya. Wajahnya yang sebelumnya pucat mulai mendapatkan kembali warna kehidupan, dan dalam hitungan detik, ia duduk tegak, menatap anak-anaknya dengan mata yang penuh cinta. Air mata kebahagiaan mengalir dari wajah mereka semua. Mereka telah berhasil. Mereka telah menyelamatkan ibu mereka. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan mereka saat itu. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan bahaya, mereka akhirnya bisa kembali dalam pelukan ibu mereka, yang kini kembali sehat dan kuat. Kabar tentang keberhasilan mereka menyebar ke seluruh negeri. Kisah mereka menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan bahwa keberanian sejati bukanlah tentang melawan musuh atau menaklukkan dunia, tetapi tentang menjaga orang-orang yang kita cintai, bahkan jika harus melewati neraka sekalipun. Namun, perjalanan mereka bukan hanya sekadar legenda. Sebagai tanda terima kasih atas semua pelajaran yang mereka dapatkan, ketujuh saudara itu berjanji untuk menggunakan pengalaman mereka untuk membantu orang lain. Mereka tidak akan membiarkan petualangan ini menjadi sia-sia. Mereka akan menjadi pelindung bagi mereka yang membutuhkan, memastikan bahwa tidak ada lagi yang harus melewati penderitaan yang sama sendirian. Dan dengan demikian, kisah mereka berakhir, bukan sebagai akhir yang sesungguhnya, tetapi sebagai awal dari sesuatu yang lebih besar. Tujuh saudara dan bunga ajaib mereka menjadi simbol harapan, bahwa bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat, selalu ada cahaya yang bisa ditemukan, selama kita tidak pernah menyerah untuk mencarinya.